Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, terjadi lagi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dan kali ini kekerasan tersebut menimpa siswi SDN 150 Gandus, Palembang. Dari informasi yang beredar bahwa siswi SD tersebut mengalami luka merah dan lebam pada bagian mata setelah pulang dari sekolah. Belum jelas siapa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak tersebut. Dari salah satu media online yang saya baca, dari media kumparan.com, urban.id, dengan judul "Mata Bocah SD di Palembang Lebam dan Merah, Ortu Curiga dengan Guru", yang diposting pada tanggal 3 November 2025. Dalam postingan tersebut menuliskan bahwa berdasarkan pernyataan ibu kandungnya menyatakan kalau anaknya sempat bilang kalau anaknya dipukul guru yang memakai cincin dan ada ancaman supaya korban diam. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya tanda benturan fisik di area wajah. Dari sumber yang sama juga menuliskan bahwa pihak sekolah SDN 105 saat ini di hadapan Wali Kota Palembang mengaku menyampaikan bahwa tidak ada insiden selama jam pelajaran maupun menjelang pulang sekolah. Dari kasus kekerasan yang dialami anak SD ini dan dari keterangan pihak sekolah tidak ada kejelasan atau bertentangan dengan apa yang dialami oleh anak SD tersebut. Sehingga sampai saat ini belum diketahui siapa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak tersebut. Sahabat penyuluh, kalau kekerasan ini benar dilakukan oleh gurunya sendiri, tentu sangatlah memprihatinkan. Dan pastinya kita juga tidak percaya. Dan pasti tanda tanya, apa iya guru yang melakukan itu? Namun perlu diingat seperti yang pernah saya sampaikan bahwa guru tidaklah selalu berada dalam posisi yang benar. Dan segala kemungkinan bisa saja terjadi. Dan kita berharap semoga pihak berwajib bisa mengusut kasus ini hingga tuntas dan mengadili pelaku agar kekerasan di lingkungan satuan pendidikan tidak terjadi lagi. Apalagi korban masih anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, bukan sebaliknya menjadi korban kekerasan dari gurunya sendiri. Sahabat penyuluh, dari kasus ini hendaknya kita tetap berprasangka baik saja karena bisa jadi kekerasan itu dilakukan oleh temannya sendiri atau karena sebab lain seperti terjatuh pada saat bermain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh gurunya sendiri, maka guru yang melakukan kekerasan dapat dituntut dan dikenakan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Kemudian jika akibat dari kekerasan tersebut mengakibatkan anak luka berat, maka pelaku dapat dituntut berdasarkan pasal 80 ayat 2 junto pasal 76C dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian jika kekerasan itu dilakukan oleh temannya sendiri, maka sanksi hukumnya sama. Akan tetapi yang berbeda adalah proses hukumnya. Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana atau yang biasa disebut anak yang berhadapan dengan hukum, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Perlu diketahui bahwa selain secara khusus pelaku dituntut dengan undang-undang tentang perlindungan anak, secara umum pelaku kekerasan juga bisa dituntut berdasarkan ketentuan umum, yaitu yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti dapat dituntut atau dikenakan pasal tentang penganiayaan. Sahabat penyuluh, dari beberapa informasi yang beredar juga sudah terkonfirmasi dari Kepala Sekolah dan Guru SDN 150 Palembang yang menegaskan bahwa tidak ada kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolahnya. Selain itu, kepala sekolah juga membantah adanya guru yang melakukan kekerasan memakai cincin, sebagaimana yang dikatakan oleh orang tua korban.
Kemudian informasi dari beberapa media online seperti media Tribun Sumsel.com memberitakan bahwa menurut perspektif dokter, mata merah dan bengkak yang dialami oleh siswi SDN 150 Palembang tersebut disebabkan oleh adanya peradangan pada mata karena infeksi dan virus. Sahabat penyuluh, tentu dari kasus ini kita semua bertanya-tanya dan semakin penasaran. Apakah yang dikatakan kepala sekolah dan guru SDN 150 Palembang benar bahwa tidak terjadi kekerasan di lingkungan sekolahnya? Tentu ini menjadi tanda tanya untuk kita semua. Karena dari informasi yang beredar, orang tua siswi telah mengatakan bahwa mata anaknya merah dan lebam itu karena dipukul oleh guru yang memakai cincin. Selain itu ada ancaman terhadap anak agar tidak mengadu, sehingga anak menjadi trauma dan tidak mau sekolah. Sahabat penyuluh, seumpama benar ada ancaman dari guru yang diduga melakukan kekerasan tersebut, sehingga anak menjadi trauma dan tidak mau sekolah, maka ancaman tersebut termasuk ke dalam bentuk kekerasan. Pada pasal 1 angka 15A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jadi dalam kasus ini dan dari informasi yang kita dapatkan melalui media online atau media sosial yang disampaikan orang tua korban bahwa ada ancaman terhadap anaknya agar tidak mengadu, dan kemudian anak menjadi trauma dan tidak mau sekolah, maka ini termasuk ke dalam bentuk kekerasan psikis. Dan guru yang diduga melakukan pengancaman tersebut dapat dijerat pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sanksinya yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Sahabat penyuluh, perlu diketahui bahwa terhadap kasus-kasus seperti ini yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun, maka pada dasarnya bisa diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana secara bersama-sama dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban atau keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk dapat mencari penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Intinya adalah perdamaian antara kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Semoga kebenaran akan segera terungkap. Jangan sampai kasus yang viral ini menjadi fitnah, saling tuduh dan saling menyalahkan. Semoga ada kejujuran dari pihak yang terlibat dan semoga ada hasil penyelidikan dari pihak berwajib atau kepolisian yang bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga kasus ini menjadi terang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.